Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum ayyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alhamdulillah tahdus bi nikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat dan mencintai kita. Cirinya kita dicintai oleh Allah, kita diberi kesempatan untuk berbuat baik terus. Mengumpulkan kebaikan untuk bekal kita baik di dunia terutama di akhirat. Itu tanda cintanya Allah. Kalau Allah tidak cinta kepada kita, dibiarin antep kumakarep kan gitu. Tapi dikekang ku Allah ya gitu. Alhamdulillah tahdus bi nikmah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah kan itu. Menjadi wali Allah, menjadi waliullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Beliaulah yang contoh teladan yang paling baik bagi kita. Yang dibantu oleh keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan saja selain selawat salam kepada Nabi juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan selawat dan salam sehingga kita diselamatkan oleh Allah dan mendapat syafaatul udma fi yaumil jaza, mendapat syafaat yang paling utama, yang paling besar dari Nabi itu. Karena kalau kita mengandalkan amal kita agak sulit ya. Makanya kita mengandalkannya rahmat Allah, syafaat Nabi. Karena kalau mengandalkan ibadah kita untuk mensyukuri nikmat yang di dunia saja kayaknya belum cukup. Bukan kayaknya, itu belum cukup ya. Jadi ya kita walaupun memang Allah akan menghitung ya, menghitung semua amal. Nah kemarin pintu gerbang ingin jadi waliullah, ingin dicintai oleh Allah. Waliullah di sini bukan wali, hanya wali yang kita bayang wali kutub gitu, wali ya, wali songo gitu ya, wali ben ya, wali yang dicintai. Artinya waliullah itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, cirinya dicintai oleh Allah ya dia mendapatkan gelar oleh Allah. Kayak Nabi lah gitu. Dia didatangi malaikat, kemudian Allah cinta kepadamu. Kalau sudah mengatakan Allah cinta kepadamu berarti sudah dijadikan wali oleh Allah kan gitulah. Kayak Nabi kan, aku angkat kamu sebagai anbiya yang menyampaikan, yang memberi kabar, tapi tidak wajib menyampaikan risalahnya gitu. Nabi itu. Tapi wajib mengaku dia nabi gitu. Hanya tidak wajib menyampaikan risalahnya. Nah, kemarin gerbang yang pertama adalah taubat. Tidak mungkin ada seseorang ingin bahagia, ingin dicintai Allah, ingin ridha Allah kalau masih banyak dosa. Jadi gerbang pertama mah apapun tarekatnya, apapun perjalanannya kita suluk kepada Allah, pasti pertama itu taubat ya, Man. Nah, jadi pertama kita perbanyaklah taubat gitu kemarin ya kita bahas. Ya, apa sih syaratnya? Nah ini yang paling utama itu yang biasa kita sering lupakan. Taubat itu kan yang pertama itu hazan, sedih, gitu. Menyesal, hanjaka gitu ya Allah. Menyesal gitu. Nah ini penyesalan ini terhadap dosa jarang gitu. Istighfar kemarin juga. Kalau istighfar saja kan mustahjiun bi rabbih. Dia menghinakan Allah kalau istighfar tapi dosanya tetap dilakukan. Entah itu menyepelekan
namun mustahziun teh ngalalawarakeun ngeceknya ya Allah gitu. Ya, satu makanya hazan sedih ya Allah menyesal. Yang kedua adalah azam itu dan beriktikad di dalam hati pokoknya saya tidak akan melakukan lagi gitu. Nah yang ketiganya ikhla. Ya, ikhla itu menghentikan dosanya itu. Nah itu ya gerbang pertama. Nah kalau kita gerbang pertama sudah terlalui, sudah mulus, dosa-dosanya sudah dihapus semuanya, insya Allah kita masuk ke gerbang kedua. Apa gerbang kedua? Yaitu qanaah ya. Qanaah itu apa? Ar-ridho bil yasir minal ato. Ar-ridho bil yasir minal ato, itu qanaah. Ridho terhadap pemberian Allah yang sedikit. Sedikit saja ridho, sedikit saja bersyukur. Apalagi yang banyak. Kalau misalkan kita masih belum bersyukur, berarti belum qanaah. Ya, Allah teh merete ka urang teh kieu wae, belum qanaah. Ya, orang qanaah itu apapun diberikan oleh Allah, syukur. Karena di dunia itu kan kita ingat bahwa di dunia itu walanabluwannakum, aku uji kalian itu bisyarri wal khair, dengan jelek dan bagus menurut kalian ya, jelek bagus menurut Allah mah tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Sikap kalian terhadap yang bagus atau yang jelek menurut kalian itu yang dinilai oleh Allah. Menurut kita kaya bagus menurut kita, tapi menurut Allah belum tentu kaya itu bagus. Kenapa? Karena kalau kufur, tidak syukur, artinya kufur nikmat, ya jelek. Menurut kita fakir itu jelek. Tapi belum tentu menurut Allah jelek. Kalau dia sabar, ridho, gitu, maka diangkat derajatnya. Justru gimana sekarang kalau derajatnya yang satu diberi nikmat, diberi kekayaan, kemudian dia syukur. Yang satu miskin, dia sabar. Pahalanya mana? Yang paling tinggi, ya sabarlah. Diberi kekayaan, syukurnya wajar dah kaya. Ini yang diberi miskin, sabar. Itu sudah diatur semuanya. Menurut nafsu, semuanya inginnya apa? Ya itulah yang saya yang kayanya, orang lain yang miskinnya. Oh seru orang lain juga gitu bilangnya. Tetap oleh Allah diatur semuanya gitu. Nah itu yang disebut qanaah. Orang lagi qanaah itu ar-ridho bil yasir minal ato. Ar-ridho bil yasir minal ato. Jadi dia ridho, syukur, nerima dalam hati pemberian Allah yang sedikit, gitu. Itu ridho. Nah, maka al abdu hurun in qani'a wal huru abdun in tani'a. Ya, orang yang hina menurut kita akan dimuliakan oleh Allah kalau qanaah. Ya, orang hina menurut manusia, abid lah, hamba sahaya, hina tuh. Tapi dia qanaah, maka tinggikan oleh Allah derajatnya. Sebaliknya, wal huru abdun in tona'a. Orang yang mulia, dia akan dihinakan oleh Allah ketika tona'a. Apa tona'a itu? Toma. Bukan, toma itu apa? Hirsun kalau tamak itu. Toma itu mengharapkan pemberian orang. Gitu. Mengemis mungkin ya. Toma itu mengharapkan pemberian orang. Itu toma. Jadi kalau orang yang qanaah, walaupun dia hina di hadapan manusia, maka oleh Allah diangkat derajatnya mulia di hadapan Allah. Kalau qanaah, walaupun di hadapan manusia hina. Sebaliknya, di hadapan manusianya tinggi derajatnya, tapi dia berharap kepada manusia, berharap kepada makhluk, maka dia dihinakan oleh Allah. Orang ke sana yuk, tetangga kita dapat arisan. Dapat gaji ke-13. Atau, orang ke sana yuk, teman kita itu dapat tanah teh.
ke jalur. Gusuran. Heeh. Heeh. Dapat gusuran. Wah, gitu. Ayo ke sana suganilah gitu, menang rezeki. Nah, itu toma namanya. Ini penyakit toma itu banyak di mana-mana. Tapi sebelumnya berdoa dulu kepada Allah diberikan. Oh ya, toma kalau toma tetap aja tuh berharap. Karena yang sari. Toma yang sering. Belum ada berdoa dulu. Leheng lamun disebut toma syar'i, ya disebutnya ya tengah helah toma. Helah ya gitu. Nah, jadi kalau toma itu ingin gitu. Dan ada harapan ke makhluk gitulah. Ke toma itu ada harapan pemberian makhluk gitu. Itu bahaya tuh. Tah, itu apa tukang proposal? ABS. Apa itu? Asal Bapak senang. Ya. Nah, itu termasuk itu qani'ah. Maka hina di hadapan Allah. Orang yang seperti itu. Maka kalau Rasulullah SAW al-qanaatu kanzun la yufna. Maka qanaah itu sebuah gudang kebaikan yang tidak pernah akan putus. Allah akan memberikan berbagai kebaikan bagi orang yang qanaah. Karena di kampung ya, segitu diberi apapun gitu ya, Masya Allah, kan dia bersyukur aja. Syukuri yang ada. Coba kemana nyanyiin itu? Coba kemana nyanyiin itu? Aduh, keren. Maka fakna, maka qanaahlah kalian, wala tatma, maka tidak boleh kita meminta-minta, tidak boleh kita berharap gitu, meminta-minta berharap itu jelek ya. La yaprugu li annaha tahmiluhu ala adami tatli saliman bi aidin nas kama annal kanzul madkur yahmulu sahibu ala dzalika qala innal qanata kanzun. Nah, wa'ish, maka hiduplah kalian kunu'an qanaah wala hirsun. Nah, tadi hirsun mah janganlah tamak. Hirsun qasad, hirsun. Janganlah tamak. Qanaahlah, hiduplah kalian dengan qanaah, jangan bila hirsin. Janganlah kalian hirsun. Hirsun tamak. Tamak jabatan, geus beres hayang itu luy. Itu tamak. Tamak harta. Tamak gitu. Bukan. Tamak. Kikir, sarakah. Hirsun, sarakah. Hayang kurang nih kabeh gitu. Itu ngetamak. Nah, hirsun namanya. Maka qanaahlah kalian, janganlah hirsun. Wala tam'in, dan janganlah toma. Jadi cirinya gitu. Cirinya orang qanaah, satu tadi apa? Ridho terhadap pemberian Allah yang sedikit. Dia selalu bersyukur walaupun sedikit. Dia tidak pernah menyesal, namanya ridho, dia tenang aja. Nikmat aja diberi berapapun, apapun ya. Nah, yang kedua, bila hirsin. Yang kedua, tidak ada tamak, rakus. Yang ketiganya, wala tom'in, tidak toma. Jadi hirsun, toma, tidak ya. Orang qanaah itu. Jadi kalau misalnya kita ada berharap belum qanaah tuh. Kalau misalkan kita kalau sedikit sok radang ngeluh aja, ngarasula, belum qanaah tuh. Nah, kalau qanaah itu manusiawi. Jangankan gerbang qanaah ya, gerbang taubat saja masih tapi minimal kita tahu qanaatnya seperti itu ya, mulailah kita gitu.
benahi gitu. Benahi qanaah itu seperti itu ya. Harus ridho aja sekarang. Dan enggak ridho juga tetap aja gitu. Allah memberikan A misalkan. Kita inginnya A, B, C, D. Allah hanya memberinya A. Kita enggak ridho, dah tetap aja. Segitu kayaknya enggak akan lebih. Mengatakan mending ridho ya. Qanaah mah ridho. Ridho itu bukan terpaksa. Alhamdulillah sakieu oge, nah itu mah terpaksa. Nyebutkeun sakieu oge. Alhamdulillah sakieu oge atunya. Nyebutkeun sakieu oge itu mah terpaksa sakieu oge. Alhamdulillah sakieu oge lah gitu. Kata sambung sederhana. Variasi. Tapi kami misalnya di atau usaha misalnya jadi usaha kieu ya qanaah juga gitu. Sanes qanaah gitu mah. Kan tadi pemberian dari Allah. Tapi qanaah jadi alasan itu. Oh, enggak. Itu mah bukan. Ngeles. Yang disebut qanaah itu kan ridho. Yang diberi sedikit ridho, komodi besar. Kenapa yang sedikit? Ya kalau besar enggak usah diomongin, kalau sedikit sudah ridho pasti besar. Gitu. Jadi artinya bukan kita ya udah kita mah qanaah aja, segini aja adanya. Bukan segini aja adanya, ridho. Ini. Nah, nanti naik ya setelah qanaah nanti juhud. Ya, kita qanaah dulu lah bahasnya sekarang. Nanti juhud itu lebih tinggi derajatnya. Sekarang qanaah aja dulu. Qanaah itu ridho aja, ridho. Apapun pemberian Allah. Ya namanya ridho setelah usaha lah pasti. Kalau tidak usaha ya tidak dapat pahala lah. Ya, sebetulnya yang diberi pahala oleh Allah itu prosesnya bukan hasilnya. Kan gini. Hanya kawang sapuputing ngapakeun soal teh si jiji acan. Nah itu hanya proses yang tadi karena sudah hanya enggak dapat pahala. Nilai kecil tadi usahanya malam tidak dapat pahala. Kenapa? Kan menyesal. Urang mah tilu leutik usaha tapi ka ayeuna teu beunghar-beunghar hanya kawang tilu leutik teu sakola atulah urang teu baheula teh. Nah itu hanya karena itu menghapus pahala kita. Kenapa? Karena kita hanyaka menyesal melakukan itu. Jadi batalkan sendiri oleh kita gitu. Itu bahaya. Makanya jangan menyesal ya. Kata Rasul, kata Nabi dalam hadis, azza mulialah man qani'a, orang yang qanaah. Wadalla dan hinalah man toma'a, orang yang toma. Orang yang akan mulia di hadapan Allah adalah orang yang qanaah. Sebaliknya orang yang toma maka Allah hinakan. Sok da urang kita resep ke zaman nu toma mah tuh. Tertoleh kita misalkan kalau kita dapat nikmat, daratang we. So akrab teh geuning gitu. Kalau kita misalkan sedang mendapat nikmat, udah datang. Tapi kalau tidak kita sedang susah, enggak datang. Nah itu kan, itu bahaya. Orang yang toma itu seperti itu. Beda dengan orang-orang yang orang suka menolong gitu. Justru ketika kita senang, dia enggak terlalu datang ya. Makanya Nabi kan, ya Rasul, ini ada 2 undangan bareng lagi undangannya. Ya Rasul mau yang ke orang sana, orang yang sini. Kenapa? Ke sini aja. Kenapa ya Rasul? Kan itu mah miskin. Justru orang miskin jarang ada yang datang. Kalau itu orang kaya pasti banyak yang datang. Maka saya ke undangan sini. Waktunya sama, bareng-bareng gitu. Nabi itu lebih mementingkan orang yang, karena itu ya orang kaya mah pastilah banyak yang datang. Ya. Tapi kalau ini orang miskin, saya datang ke sini gitu. Ya. Sehingga menandakan bahwa memang susah jadi orang miskin tuh. Dijauhi gitu. Makanya ridhonya itu berat sekali gitu. Mau ridho itunya. Jadi dimuliakan oleh Allah. Fandur hiya indaman wa fi yadiman ma'a anna halalaha hisabun wa haramuha iqabun. Sesungguhnya ingatlah harta itu yang halalnya itu akan dihisab. Dan yang haram itu akan jadi iqab. Iqab itu siksaan. Barang yang halal itu jadi hisaban, dihisab oleh Allah. Kalau yang haram, iqab, jadi siksaan. Jadi yang halal saja jadi hisaban,
apalagi yang haram jadi siksaan. Itu dunia. Makanya orang-orang yang qanaah itu dia ridho gitu. Ridho, saya memilih ini gitu. Wakna bitarkil mustaha. Nah, yang keempatnya qanaahlah dengan apa? Bitarkil mustaha. Ciri orang yang qanaah yang keempat adalah orang yang meninggalkan apa yang dia inginkan. Dia menginginkan sesuatu gitu. Jadi ginilah, beli sesuatu bukan yang kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan. Itu qanaah. Lagi pas ningali. Contoh misalkan kita mau ke pasar baru mau beli gamis satu. Mau beli gamis, udah butuh gamis, udah agak lusuh nih, belilah gamis. Datang ke pasar baru, banyaknya dan lain-lainnya. Gamisnya, pecina, sarungnya, sorbannya, lain-lainnya lebih mahal daripada. Nah, padahal belum perlu gitu misalkan. Yang perlu itu hanya itu. Nah, orang yang qanaah itu dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak perlu, yang dia inginkan. Ente diturut kenting lah kahayang nate gitu. Aduh, zaman sakieu mah ngeunahna bajigur kahareup baju paro baju. Haja. Aduh, kayaknya yang sampo naon sampo belum sampo di mana? Ngeuna radio. Abung gitu gitu. Kan? Oh, eta mah alhamdulillah milik rezeki. Oh gitu. Nya entang nuturkeun teh kahayang lah. Jalma qanaah itu enggak naon teh nutur ke nafsu lah gitu. Segala rupa we gitu. Nah, makanya Nabi coba lihat, Nabi itu makan tuh kapan sih? Ketika dia lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita makan tuh bukan ketika lapar. Makan ketika ada satungtung ayeung mah haye we ngapleuk gitu. Arek bareng arek kenyang kumaha gitu teh ngapleuk. Kan itu tidak sesuai ya. Nabi itu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau gitu tuh ngapluk gitu. Mubadirnya. Lain hari ngaji jeung parinter mah bingung loba. Nah, kalau yang membeli itu memuliakan yang mau ngaji. Bagus memuliakan. Nah, kemudian menerima sedekah itu sunnah. Kenapa? Karena orang yang mau berbuat baik mah kurang teu diterima. Ya sunnah. Bisa. Sunnah. Ya. Ya masa kita nolak orang yang mau berbuat baik? Ya udah, diterimalah. Dan bahagialah orang yang ngasih ketika kita makan kan gitu. Ketika kita memberikan kebahagiaan itu sedekah. Idkhilus surur sedekatun kan kata Rasul gitu. Memberi kebahagiaan kepada orang lain itu sedekah. Aya kitu nanya. Kalau begini, ada yang kasih lahan salah maskernya tuh buka itu jelas, maskernya dibuka itu jelas. Ada yang kasih kita, terus sama kita ditolak gitu ya. Kalau kita merasa ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Lebih baik kita terima dulu, kemudian kasihkan kepada yang menurut kita yang membutuhkan. Itu lebih bagus. Tidak menyinggung orang lain. Kemudian kita, ya memang kita ada yang lebih butuh, ya kita kasihkan. Dua kali pahalanya, pahala menerimanya, pahala menyedekahkan lagi kepada yang lebih butuh. Lebih hebat. Daripada, sorry lah aku punya. Ini gaya bisa. Itu menolak rezeki Allah. Menolak rezeki, menolak kebaikan orang lain, gitu. Bisa. Nah, caranya itulah langkah-langkah untuk qanaah itu satu ridho tadi ya.
Ridho bil yasir, itu langkah-langkahnya ya. Supaya gampang bagaimana langkahnya qanaah tuh, ridho terhadap yang sedikit itulah. Nikmat apapun sedikit apapun kita syukuri nikmat itu, ridho kita. Kemudian syukuri apapun sedikit sekecil apapun. Jangan kita lihat kecilnya, tetapi ini dari siapa? Dari Allah yang Maha Pengasih, kita ngasih gitu. Bangga kita dikasih sama Allah gitu ya. Nah, yang kedua tinggalkan hirsun. Serakah itu kurang rabu kabeh ka dieu hirsun ya, dari apapun. Yang ketiga tinggalkan toma, berharap kepada yang lain. Nah yang keempat tarkul mustaha, tinggalkan keinginan yang ya gitu yang jadi beli atau makan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai, jangan terlalu banyak gitu. Yang cukup lah gitu. Apa aja? Nafsu lah inti nama gitu. Bukan keinginan nafsu, bukan kebutuhan gitu. Kalau makan misalkan butuh, gini lah contohnya. Misalkan kita yang tadi lah beli mobil yang kedua, padahal belum butuh, cukup satu misalkan. Beli mobil yang kedua, nah itu keinginan, bukan kebutuhan. Nah berarti dia belum qanaah. Saha bikin ka ustad hiji ngarep dipake ibadah, ngarep dipake ngaji. Kas nueun mana aja. Ya. Iya. Boleh lah. Yang dimaksud di sini, ya, yang dimaksud bukan kalau itu mah ya memang kita ada keinginan yang nggak apa-apa. Maksudnya tong diturutkeun teuing ka hayang nafsu teh gitulah. Ya. Nyamak ka hayang nafsu wah sampai gitu. Kadang-kadang kita misalkan kalau nggak sama ini mah makan teh kurang selera misalkan kita beli ya nggak apa-apa. Kalau roja itu berharap kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau toma itu berharapnya kepada manusia. Kalau roja itu berharapnya kepada Allah. Gitu. Adapun caranya oleh Allah dari manusia, dari apapun itu terserah. Ini tetap kita ke Allah. Ya, roja ke Allah. Itu. Berharap sama berharap. Hade pisan lah betul. Yep. Tapi kalau kita tidak butuhkan ya, tapi untuk tadi yang membahagiakan orang lain kan apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Imam Syafi'i kan dia pernah makan, dia makannya sedikit ya. Tapi begitu yang ngasih makan adalah Imam Hanafi, dia makan banyak-banyaknya gitu kan. Iya. Nah, ditanya kenapa? Karena yang ngasih ini orang soleh yang ikhlas. Iya. Kalau dia makin banyak, orangnya makin banyak buat ini kan. Iya. Gitu ya. Padahal mungkin Imam Syafi'i waktu itu dia kebutuhannya cuma mungkin setengah piring atau Iya, betul. tapi dia yang dia tidak butuhkan dia makan itu. Oh, itu beda konteksnya. Itu kan tadi berharapnya apa? Menghargai pemberiannya, kemudian keberkahan. Ini seperti yang pernah saya ceritakan, Abdurrahman bin Auf, dia orang kaya raya. Ketika Utsman bin Affan membagikan roti, hanya roti, dia ngantri ikut ngantri. Kan orang lain kaget, ih kamu meni hirsun, meni apa? Kada demes gitu nya. Hirsun teh kada demes nu ngeunaheun malah heuh. Meni kada demes teuing gitu nya sakitu bunghar gitu. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Jawabannya, aku yang diinginkan bukan roti, aku banyak. Tetapi yang diinginkan adalah dia yang memberinya orang soleh. Ingin keberkahan dan jadi sifat, jadi obat. Kalau orang yang ikhlas memberi, orang yang soleh ketika kita makan itu jadi
jadi syifa, jadi obat. Gitu. Tapi sebaliknya kalau orang yang kikir, terpaksa dia ngasih, dimakan oleh kita justru jadi penyakit katanya. Kata ulama tuh. Jadi kalau kita misalkan dia orang kikir, tahu kita orang kikir karena kita bertamu, dia terpaksa lah namanya bertamu kan dia terpaksa lah ngasih apa, kita makan katanya itu jangan terlalu banyak. Karena bisa jadi penyakit. Kalau yang tadi justru jadi obat kan. Oh ini orang soleh, orang hebat makan. Kenapa? Oh, kan sehari-hari mah tahulah. Cirina tarang ngasih ke ustad eta ciri gini. Kode. Sabara kodena. Nomor rekeningnya saudara. Narek. Ingat. Nah, kemudian apa sih yang disebut wakna bitarkil mustaha yang tadi meninggalkan keinginan? Di sini ditafsirkan bayana bihada ma tahsulu bihi minaqana wal mana warda ya talibal akhirah bitarkil ma yastahihi an nafsu. Satu, ninggalkan sesuatu yang tadi yang diinginkan teh. Satu, jangan tafakhur. Apa tafakhur itu? Gumede. Jadi kita membeli sesuatu supaya legeg gitu. Jadi kalau tadi kita membeli sesuatu yang kita inginkan, apakah itu legeg? Enggak, itu mah ingin aja kita kan gitu ya Pak ya. Kalau misalkan kita membeli sesuatu untuk legeg, nah itu yang dilarang tadi, yang mustaha tadi itu, yang dia inginkan itu. Ya, kenapa? Ingin tafakhur. Dari mana itu? Minal mat'am, misalkan dari makanan. Makanan, dia mah makannya di restoran aja, gaya, itu kan dibanggakan, dia berbangga. Nah itu. Apalagi wal malabis, pakaian. Dia yang mewah, yang mahal supaya apa? Tafakhur. Supaya apa? Disebutkan oleh orang, wis, pakaianan hebat wae. Coba orang yang tawadhu, orang yang qanaah, orang yang tawadhu itu orang yang naik angkot. Kenapa tawadhu? Karena tidak pernah dia posting di angkot. Satu, yang kedua tinggali, ketika naik angkot dia tunduk. Zaman nu tunduk teh sopan. Permisi. Belum nyangkut. Maksudnya orang biasa hidup mewah-mewah gitu ya. Dia nyemplung ke daerah-daerah miskin. Sama aja tadi bisa untuk klien juga. Iya. Posting gitu kan. Iya. Bisa tafakhur itu, bisa untuk kebanggaan. Ya, seperti gini, maaf. Contoh gini. Ada orang yang misalkan dia nggak mau dicium tangan. Kenapa? Kan supaya kita, dia mah tawadhu yang nggak mau dicium tangan. Dia menginginkan disebut tawadhu. Bisa jadi itu justru tafakhur, justru sombong. Gitu. Kan suka ada gini yang cium yang biasa mah cium biasa baik cium tangan pakai itu kan urusan dia. Dia mau menghormat dapat pahalanya dia tidak menghormat enggak dapat pahalanya dia. Ini misalkan supaya apa? Dalam hati misalkan dia ingin disebut tawadhu. Nah, berarti iya hati makanya dia harus dijaga. Nah, gitu. Kenapa enggak tahu hati? Ya, hanya kitanya maksudnya kan baik, orang lain mah maksudnya orang jangan sampai gitu. Ya hati lah. Tapi jangan juga gini. Tapi bukan main-main, tapi ini mah ingin memang dia ingin dihormat gitu. Dia asongkeun gitu. Nah itu. Atau yang sudah asongkeun bolak-balik gitu. Cium. Nah, dia menginginkan, nah itu juga sombong. Gitu. Hati yang paling utama harus diolah itu hati, ya. Wal manazil termasuk rumah mewah-mewah ingin apa? Tafakhur, sombong, gumede, gumuluhur. Nah itu yang bahaya.
Kalau misalkan kebutuhan gitu untuk menyenangkan keluarga, silahkan. Ya tergantung niat apapun. Gitu. Intinya niat hati kita. Ya. Terus sabaraha hiji pada tadi teh. Langkahnya terus sabaraha hiji? Opat lah. Kelima, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, ikhmasil butun, ratakan betengmu. Era, luruskan. Entong apa, entong lebatin barang dahar maksudnya gitu. Jadi kosongkan perutmu, luruskan teh, kosongkan. Artinya kalau belum kita mampu puasa, ya imsak minimal. Ya kayak tadi Nabi, dia tidak akan makan kecuali ketika lapar. Yuman ningali teh hayo habak kan kabita gitu. Kan memuliakan ikhmasil. Nah ini masalah karimnya memang bingungnya kita belum qanaah ya. Artinya apa? Artinya kita itu makan itu kapan saja, belum juga lapar kita kan habak gitu. Kalau orang qanaah itu sekaya Nabi kita tadi, makan itu ketika lapar, sehingga perutnya itu lurus, lempeng gitu. Jangan banyak makan lah itu intinya. Banyak saum atulah itu supaya gampang, banyak saum lah gitu. Baik ai banyak saum rada bangir oge beuteungna bayar. Banyak saumnya. Nah, keenam. Wasumtu. Jangan banyak bicara. Orang yang qanaah itu tidak terlalu banyak bicara. Dia itu bicara itu ketika penting saja, ketika butuh saja. Gitu. Saya mau qanaah pas misalkan padadang bade ka mana? Nah, qanaah lain gitu. Itu mah kan perlu menjawab. Bukan dengan isyarat. Abang kena, wah saya mah udah qanaah, rek diajar qanaah mah loba ngomong. Eta mah adat kan. Lain qanaah itu mah adat, bukan sengaja itu mah geus tabiat aja gitu, adat. Dia tidak bicara kecuali yang perlu, yang penting, yang bermanfaat gitu. Dia akan berbicara itu hanya yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat ya tinggalkan. Orang yang qanaah itu seperti itu. Enggak terlalu banyak bicara lah. Yo mau duh ngajak duh asa ieu teh asa batur nangan batur ngobrol gitu. Kadang-kadang sampai subuh teh bari ngopi, udud. Aduh. Bingung kalau orang terlalu diam kayak gitu, karena tujuan kita kan silaturahim. Wah. Kalau silaturahim itu kan bermanfaat. Kalau yang bermanfaat nggak apa-apa. Nah, tadi kesannya beda nanti, apalagi di masjid. Ada orang berjamaah, mereka sama sekali nggak mau komunikasi gitu. Kita sudah Ya. Ya, tidak komunikasi itu karena mungkin sombong atau mau qanaah tadi. Orang lain curiga. Orang lain curiga juga dosa. Iya. Iya. Ya jangan terlalu banyak. Kalau di masjid misalkan ngobrol itu wajar lah, gitu aja. Yang dimaksud tidak manfaat ya. Kalau tanya basa-basi itu kan manfaat. Ya, di basa-basi misalkan yang ngobrol, yang enggak terlalu banyak lah gitu. Namanya juga tidak terlalu banyak ngobrol. 7 ya. Wal khalwah. Yang ke-6 ke-7 pada 6, 7 ah. Wah, pokoknya mah 7 ah. Aya nu kaliwat tah hiji tah. Ke-7 lah. Ke-7. Yang 7 khalwat. Khalwat itu apa khalwat itu?
banyak menyendiri, nggak terlalu banyak gaul, kecuali ketika memang kebutuhan, misalkan ada seperti sekarang sedang bangunan ini kita gaul gitu, bangunan itu ya nggak banyak gaul yang terperaruguh lah gitu ya. Dan orang yang qanaah itu cirinya seperti itu, langkah-langkahnya harus seperti itu, nggak terlalu banyak. Ketika ada pengajian dia baru, ketika ada misalkan olahraga ya olahraga, cukup aja olahraga gitu, nggak terlalu banyak ya, terlalu banyak gaul lah gitu. Nah yang ke-8-nya sahar ya, banyak melek, loba kurang tidur, loba ibadah, lain begadang nonton nonton bola yuk, ayo begadang karena nonton main bola gitu. Ini mah banyak begadang teh untuk ibadah gitu maksudnya. Sedikitkanlah tidur malam. Itu orang Islam itu begitu ya, malam itu sedikit tidurnya untuk ibadah, siangnya kerjanya hebat tapi tetap itu. Oh darah tinggi itu. Oh loba alasan pisan samarukna meureunnan eta amun yakin maka Allah kan ciri nang nih cirinya orang yang qanaah itu, maaf yang juhud nantilah itu siqatullah. Dia siqah, dia percaya, yakin kepada Allah. Enggak mungkin Allah memberikan penyakit kalau saya sedang ibadah, enggak mungkin. Siqah, percaya kepada Allah. Kalau percayanya, wah sieun darah tinggi, darah tinggi. Innallah indadunil abdi, sesungguhnya Allah tergantung prasangka kita. Gitu. Nah itu sahar ya, sahar. Banyak bangun malam, tapi lain ngompo hungkul, nya sa jam sakali nama kacai, ayo beser. Oh, lain, ini mah ibadah gitu ya, ibadah. Ya. Nah, sahur Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, man talaba ma la ya'ni fa innahu ma la ya'ni. Ini menafsirkan hadis ya. Hadisnya apa? Hadisnya kan gini. Hadisnya itu tarku ma la ya'ni dalam hadis. Tinggalkan olehmu segala sesuatu yang tidak perlu, yang sia-sia. Maka kata Sayyidina Ali, barang siapa man talaba ma la ya'ni, dia mengambil sesuatu yang tidak perlu, fa innahu ma la ya'ni, maka ketika dia ada keperluan apapun Allah tidak akan memberikannya. Ulang lagi, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak perlu, yang sia-sia, maka yang kita pentingkan oleh Allah dibiarkan, gak akan ditolong. Kalau banyak yang sia-sia tuh, maka jangan perbanyak sia-sia, perbanyaklah aing-aing gitu. Bisa kepikir. Terus, jadi kata Sayyidina Ali seperti itu. Jadi ketika kita banyak melakukan sesuatu yang sia-sia, ketika kita ada yang sesuatu yang penting susah gitu kita. Oleh Allah ditolongnya, diberi solusinya susah. Makanya tinggalkanlah hal-hal yang sia-sia. Apa yang sia-sia itu? Nah, gini. Nanti akan sedikit qanaah dengan zuhud itu akan nempel. Gitu. Taubat, qanaah dengan juhud hampir semakna gitu. Salah satunya orang yang juhud itu yang barusan hadisnya tarku malayani. Apalagi lebih mementingkan akhirat daripada dunia, itu juhud. Nanti insyaallah kita akan bahas gimana juhud itu. Nah, itu qanaah dulu aja sampai nomor 8 10 gitu. 8 lah ya gitu. Antos lah. Antos tunu. Naon teh? Qanaahnya udah qanaah nanti ke juhudnya. Tapi hampir sama juhud dengan qanaah itu nanti hampir sedikit meningkat dari qanaah nanti ke juhud. Gimana juhud itu? Itu dari qanaah dulu nanti ke juhud. Ya. Sufi identik ke semuanya, dari mulai taubat. Orang yang sufi itu pasti taubat dulu. Setelah taubat dia melakukan qanaah, kemudian setelah qanaah kemudian dia juhud dan seterusnya.
Ada 9 gerbang sufi itu. Kenapa yang diolah adalah batin biasanya sufi itu. Orang yang sufi itu. Maka akhlaknya sangat bagus orang yang sufi. Yang benar sufinya. Baik akhlak ke Allah maupun ke manusia. Gitu. Ya, makrifat kepada Allah. Orang yang makrifat kepada Allah pasti dia tahu kepada Allah. Maka dia akan sopan kepada Allah. Pun kepada manusia. Jadi aneh misalkan kalau seorang sufi misalkan dia melalaikan ibadah gitu misalkan. Aneh itu kalau sufi. Kenapa? Karena akhlaknya kan yang paling utama. Buah daripada sufi adalah akhlak. Akhlakul karimah. Enggak juga sih. Jabariyah itu mungkin bisa sih ada, tapi tidak percis sama. Kayak gini lah, kita menyebutkan demokrasi lah gitu. Nabi demokrasi, enggak demokrasi juga, dan demokrasi mah setelah Nabi datangnya gitu. Tapi ada poin-poin demokrasi seperti apa? Keadilan, kesejahteraan, kemudian lebih mementingkan rakyat, kemudian musyawarah di zaman Nabi juga ada. Hanya bukan pemerintahan Nabi itu bukan demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi adanya setelah Nabi gitu. Tapi identik seperti itu ya, kayak barusan Jabariyah dengan Juhud dengan itu enggak percis sama gitu ya, tapi memang ada kemiripan. Kenapa? Karena dia lebih menghindarkan syariat, padahal orang yang Juhud dan Qanaah tidak menghindarkan syariat gitu. Gitu. Ya. Nah, oke, itu nanti bakal ke Juhud ya, insya Allah mudah-mudahan minggu depan. Edisi mendatang Juhud itu gimana sih yang benernya gitu. Tapi paham kita itu Juhud itu memang meninggalkan dunia total. Padahal nanti coba lihat nanti apa sih definisi. Kenapa? Karena kalau definisinya salah, pasti akan pemahaman akan salah. Tapi yang semarak di masyarakat, qanaah saja kan ingin miskin tadi ya. Padahal bukan ingin miskin, tapi ridho terhadap yang sedikit. Apalagi kalau yang banyak lebih ridho. Sebetulnya ridhonya itu gitu. Qanaah itu bukan miskinnya gitu. Tapi kan dipaham gitu tuh, saya mah qanaahnya miskin gitu. Mulai miskin dari qanaah. Bukan, ridhonya belum tentu dia miskin, tapi qanaah belum tentu. Gitu. Ya, nanti akan berkaitan erat dengan Juhud lah insyaallah. Kalau ini kan kita tadi bicara masalah hati tadi. Iya.